Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini adalah tentang misi yang harus diemban oleh ke-12 murid Yesus. Yesus mengutus mereka ke tengah dunia untuk membuat orang-orang menghadapi kehidupan mereka, membuat keputusan-keputusan tentang diri mereka sendiri dan dunia di mana mereka hidup, dan untuk membuat mereka dapat melihat nilai-nilai kehidupan yang mereka anut selama itu. Para rasul Kristus yang hidup dalam semangat kemiskinan, tidak membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, memberikan mereka lebih banyak otoritas untuk berbicara, dimaksudkan untuk sedikit mendorong orang-orang untuk mengkonfrontir mereka, untuk meminta mereka membuat pilihan-pilihan yang sejalan dengan Injil Yesus Kristus. Para rasul itu diberi tugas untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Pertobatan berarti tidak hanya rasa sesal sedih karena dosa, melainkan membereskan kembali seluruh kehidupan seseorang. Artinya, ada pembalikan 180 derajat dari jalan dosa ke jalan Allah. Dengan demikian, kita harus bertanya kepada diri sendiri dan menjawabnya, hidup macam apakah yang sesungguhnya saya inginkan? Keputusan-keputusan hidup mendasar apa saja yang harus saya buat berkaitan dengan karir saya, pekerjaan saya, relasi saya dengan anggota keluarga saya? Bagaimana dengan cara saya membesarkan anak-anak saya? Seringkali Yesus meminta kita, para pengikutnya, agar kita membuat pilihan-pilihan seperti itu. Karena memang Yesus sendiri telah bersabda antara lain, "Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku." Lukas bab 11 ayat 23. "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Lukas bab 16 ayat 13. "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Lukas bab 9 ayat 23. Jadi, setiap orang harus membuat pilihan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam artian yang praktis, hal ini berarti kita belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Bagaimana kiranya saya akan menerima berita bahwa saya terkena sakit penyakit berat seperti kanker? Apakah saya akan jatuh dalam depresi tanpa kesudahan? Apakah saya akan membuat diri saya
sebagai pusat perhatian keluarga saya sehingga menyusahkan mereka semua? Atau apakah saya akan mengambil kesempatan untuk menggunakan waktu saya yang tersisa dengan baik, memberikan contoh kegembiraan dan penerimaan yang rendah hati dan ikhlas terhadap kehendak Allah atas diri saya? Bagaimana saya dapat menerima kenyataan bahwa saya di PHK oleh perusahaan saya? Apakah ada kemarahan dan penolakan dari saya? Iri hatikah saya? Ataukah saya dengan pemahaman yang dipenuhi kasih dan keberanian mengevaluasi masalahnya dan kemudian menerima suatu masa depan yang baru dengan penuh keyakinan akan kemampuan saya yang dianugerahkan Allah bagi diri saya? Percayakah saya pada penyelenggaraan ilahi? Semua itu adalah masalah nilai-nilai. Apakah yang sesungguhnya saya inginkan dari hidup saya ini? Ingatlah bahwa ke-12 rasul diutus untuk mengkonfrontir orang banyak dengan keputusan-keputusan yang demikian. Bacaan Injil hari ini dan semua sabda yang diwartakan kepada kita masih mengkonfrontir kita hingga saat ini. Lantas, apakah tanggapan kita? Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari 2 orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk, mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hei, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang pertama karena ia masih merasa jengkel. "Ya, itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, dan yang lainnya. Toh, itu tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri." Saudara-saudari yang terkasih, tindakan, pikiran, perkataan, perbuatan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu. Coba renungkan, mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati, jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita bertutur kata. Pilih untuk tetap berbuat baik, berpikir baik, dan bertutur kata yang baik, sekalipun kita menerima hal-hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, bukalah mata hati kami pada hari ini, agar kami dapat melihat dosa dan kelemahan kami, dan sekaligus merasakan kelegaan
karena mengalami rahmat pengampunan-Mu. Melalui pengalaman ini, kami pun mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu, kami selalu merindukan kerahiman-Mu yang membahagiakan hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.